Halo semuanya, dengan saya kembali, Jimika Santosa. Hari ini teman-teman, kalian yang mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder, wajib tonton video ini. Karena apa? Karena saya akan bahas bagaimana cara mengatasi kecemasan. Bagaimana kita bisa menurunkan tingkat kecemasan, bahkan mengatasi itu, menghilangkan itu dengan cara Anda memanajemen stres Anda. Ya, inilah topik yang penting yang perlu Anda saksikan sampai akhir dan perlu Anda praktekkan. Bagaimana cara kita bisa mengurangi stres sehingga kita bisa menghilangkan kecemasan atau mengatasi gangguan kecemasan atau anxiety? Saksikan video ini sampai habis. Teman-teman, kalau kalian ketahui bahwa ketika kita stres ya, ketika kalian mengalami tekanan mental, itu akan membuat anxiety Anda semakin meningkat ya. Anxiety Anda nggak sembuh-sembuh, kecemasan Anda nggak sembuh-sembuh, bahkan asam lambung kalian tuh nggak sembuh-sembuh karena Anda punya stres ya. Stres atau tekanan-tekanan mental, entah karena Anda punya masalah di rumah tangga Anda, ataupun di finansial, ataupun dimanapun, atau Anda stres karena nggak sembuh-sembuh juga, ya, itu membuat Anda benar-benar jadinya sering cemas. Nah, sebenarnya saya bahas ini juga lumayan detail di buku saya, baik itu buku Bye-Bye Cemas atau Goodbye Anxiety Disorder. Nah, saya akan bahas di sini secara garis besar saja, oke ya? Oke. Mari kita langsung masuk. Apa saja yang bisa Anda lakukan untuk tidak terlalu stres yang bisa akhirnya mengatasi gangguan kecemasan anxiety yang Anda alami. Bagi kalian yang pertama kali nonton video ini, gangguan kecemasan atau anxiety disorder adalah suatu hal di mana Anda sering merasakan sensasi nggak nyaman di dalam tubuh Anda. Yang seringkali itu biasanya di ujung kepala nggak sampai ke ujung kaki. Tiap orang bervariasi, tapi pada dasarnya ada hal yang mirip beberapa hal, yaitu antara lain adalah kepala pusing, kemudian mungkin migrain, sakit kepala, kemudian tenggorokan nggak enak, tenggorokan kering, kemudian sini atau sini nyeri, kemudian jantung berdebar, kemudian lemas dan banyak hal lainnya ya. Itu ada saya bahas di video yang lain. Oke ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana caranya. Lanjut. Yang pertama adalah tentunya kenali stres Anda. Iyalah, kenali. Kalau nggak kenal gimana caranya kita bisa selesaikan masalah? Ya. Jadi kalian yang kadang-kadang merasa bahwa saya nggak tahu punya masalah apa, gitu ya. Ya udah, sebisanya aja yang Bapak Ibu atau teman-teman di sini merasa bermasalah apa. Ya, itu beresin aja. Itu langkah pertama, kenali aja. Kalau misalnya Anda benar-benar sekarang merasa bahagia, tapi Anda merasakan cemas atau merasakan nggak nyaman, ya oke. Mungkin anggap aja bahwa Anda merasa frustasi karena Anda merasa kok belum sembuh. Oke, kenali dulu masalahnya. Yang kedua adalah maafkan diri sendiri. Ya, maafkan diri sendiri. Kenapa? Karena seringkali kalau kita punya masalah seperti ini, kita sering jadinya apa? Kecewa sama diri sendiri, kita seringnya marah sama diri sendiri. Nah, itu akan semakin nambah beban batin Anda. Oke, beresin ya. Cara beresinnya ada di buku Bye-Bye Cemas ataupun di buku Goodbye Anxiety, cara teknikalnya. Oke. Yang ketiga adalah maafkan orang lain. Orang lain siapa? Bisa pasangan, bisa sahabat, bisa orang tua, bisa siapapun. Biasanya kalau kita mengalami gangguan kecemasan atau anxiety, kita itu sering dianggap bahwa kita tuh kayak neko-neko, kayak aneh-aneh aja. Wong fisik kamu aja bagus, sehat gitu kok ngeluh-ngeluh melulu. Kita dianggap manja, ya kan kadang-kadang. Jadi kita kadang-kadang merasa, ih lu nggak ngerti sih apa yang aku rasain sih. Apalagi kalau kita ada pasangan yang ngertiin atau orang tua yang kita nggak ngertiin, kemudian kayak merendahkan kita. Seperti itu, kita menganggap remeh apa yang kita alami. Kita rasanya, seperti itu ya, benar-benar kesel banget. Nah, ini juga sumber stres kalian. Jadi kalian beresin ya, beresin saja. Tekniknya sekali lagi ada di buku ya. Bagi teman-teman yang belum punya buku, beli bukunya. Atau silahkan segera order bukunya di sini ya. Cara lain supaya nggak stres adalah jauhi sosial media, jauhi handphone. Dalam artian gini, handphone itu seringkali membuat kita sering fokus di situ ya. Kemudian ada berita-berita yang kita tidak inginkan muncul sendiri gitu kan. Misalnya kalau misalnya lagi ada virus tentang corona gitu kan, pasti kan ada muncul feed-nya, apalagi kalau di Line gitu kan, langsung muncul berita-berita seperti itu, meninggal seperti itu. Barusan ada kabar meninggal kan.
waktu saya buat video ini. Kemudian ada kabar lain lagi. Nah, itu kan sering mengganggu Anda, apalagi kalau Anda lagi baca di Facebook atau di Instagram, itu ada kabar dari teman-teman kalian yang kemudian menyinggung hati kalian gitu kan, beri tentang hal-hal yang nggak enak lah seperti itu. Nah, itu sebaiknya Anda kurangilah main-main handphone. Jadi intinya adalah sebaiknya Anda kurangi main handphone ya, karena itu jadinya nggak nyaman, kecuali kalau Anda main handphonenya untuk yang bagus-bagus. Cuma masalahnya tadi, kalau kita di sosial media kita nggak tahu berita baru apa yang tiba-tiba nongol seperti itu kan. Nah, jadi itu ya, Anda sebaiknya kurangi bermain handphone. Kemudian yang lain adalah perhatikan makanan. Ya, ini sudah pasti kalian juga tahu bahwa kalau kalian mengalami anxiety atau kalian juga yang mengalami GERD juga tahu bahwa harus hati-hati dengan makanan. Jangan dablek. Jangan benar-benar dablek gitu loh. Udah tahu kalau pakai makan itu tuh nggak bagus, udah dites gitu kan, udah nggak bagus, masih aja nekat gitu loh. Gara-gara oh enak sih Pak gitu kan, ya udah bablas lagi gitu, nggak nyaman lagi, padahal belum bener-bener betul lambungnya seperti itu. Ya, jadi Anda harus benar-benar pola makan sehat. Pola makan sehat itu apa? Ya intinya banyak sayur lah, banyak sayur, kemudian banyak yang dikukus atau banyak yang direbus seperti itu ya. Apa itu macamnya? Banyak, ada apa yang enak-enak yang benar-benar sehat lah, Anda cari di internet banyak ya. Oke, itu mungkin saya akan buat di video tersendiri, tapi untuk sekarang ini tidak ya. Pokoknya Anda makan yang sehat-sehat. Kalau Anda itu pantang jangan dimakan, apalagi kalau itu membuat Anda alergi. Ya, jadi kalian sudah tahu kan makan apa yang buat kita alergi, itu juga nggak boleh dimakan loh ya. Jangan dimakan, jangan sekali dimakan karena juga bisa memicu kecemasan Anda. Oke? Keenam teman-teman, yang keenam adalah fokus untuk membuat diri Anda happy, membuat diri kalian happy. Kira-kira apa yang bisa buat kalian happy gitu loh. Kira-kira apa yang bisa buat aku happy? Mungkin kalian bingung, aduh nggak tahu semuanya udah serba sedih, semua serba kelabu, semua serba hitam. Jadi saya nggak tahu, semua serba kelabu, serba hitam seperti baju saya. Kelabu, abu-abu. Jadi teman-teman, kalau kita fokusnya ke sana, itu kita akan jadi benar-benar semakin galau, gitu ya. Jadi Anda cari hal-hal yang buat Anda happy, list aja lah dari di masa lalu itu Anda happy-nya kenapa. Nah, Anda lakukan itu. Anda harus latihan, lakukan aja seperti itu. Oke? Ready? Ready ya, siap ya, jalankan. Kemudian yang ketujuh, terima bahwa kalian sedang dalam proses. Kalian sedang dalam proses penyembuhan. Ada gap, ada jarak antara diri kita yang sekarang dengan diri kita masa depan. Ya, Anda sedang dalam proses di sini, di tengah-tengahnya. Jadi ketika Anda dalam proses di sini, Anda pahami bahwa Anda sedang dalam proses penyembuhan. Tapi ya sekali lagi yakin bahwa proses penyembuhannya cepat. Tapi ketika dalam proses penyembuhan, Anda jangan terlalu sering banyak mikir aneh-aneh karena itu buat stres, gitu ya. Jadi Anda perlu menyadari, oke, ini saya dalam proses penyembuhan. Oke, ini saya dalam proses. Seakan-akan semuanya akan jauh lebih baik. Dan pertahankan hasil akhirnya. Jadi Anda terus fokus bayangkan hasil akhirnya bahwa saya sembuh. Ingat cerita saya waktu itu saya bahas di Facebook dari Brian Tracy. Jadi Brian Tracy itu mengatakan suatu ilustrasi bahwa kalau misalnya kita datang ke bioskop gitu kan, kita menonton film misalnya film ABC. Nah, kemudian waktu kita datang ke bioskop, kita lebih awal, kemudian kita tonton adalah film yang sedang lagi main 10 menit terakhir. Jadi film ABC, 10 menit terakhir film ABC, kita tonton dulu. Nah, setelah kita tonton, kita tahu endingnya seperti apa, kita tahu akhirnya seperti apa, bagaimana cara pemecahannya. Kemudian setelah itu baru Anda beli tiket nonton film ABC, nonton dari awal lagi. Nah, seperti itu ilustrasinya. Di mana ketika nanti kalian nonton film yang kedua, film ABC lagi, kalian sudah tahu akhirnya apa, sehingga kalian bisa menikmati, ini kok bisa ketemu ini, ini kok bisa ketemu ini, ini ternyata licik banget ya, dia bisa begini, dia pakai main drama, dia begini, hebat banget, ini bisa koneksi antara sini sama sini ya, bisa hebat banget, bisa koneksi tokoh ini ketemu dengan tokoh ini ya, sehingga Anda bisa memahami itu dengan baik. Sekali lagi, nah poinnya di sini adalah bahwa pegang hasil akhirnya bahwa kalian itu sudah sehat, pegang hasil akhirnya bahwa kalian itu sudah sembuh, ya, pegang hasilnya, dan itu Anda tanamkan dalam hati Anda rasakan itu dalam hati Anda feel atau rasakan itu sekarang ini, saat ini juga. Oke? Karena Anda tak tahu dan tak yakin bahwa hasil akhirnya pasti seperti itu. Jadi mengapa kita harus tunggu? Oke, mengapa kita harus tunggu gapnya seperti ini? Memang kita dalam proses seperti ini, tapi kebanyakan orang akan menunggu di sini akan terasa jauh. Nah, sekarang supaya kalian menikmati proses, kalian itu apa?
pegang tuh hasil akhirnya, masuk ke sini, masuk ke masa sekarang, feel it, sekali lagi rasakan itu, benar-benar rasakan itu, bahwa kalian sudah sehat, bahwa kalian sudah sembuh, itu akan bantu kalian untuk benar-benar wow, luar biasa. Dan tubuh Anda akan mengerti, wah sudah berubah ya. Tubuh akan mengerti bahwa iya benar, ini sehat nih, seperti itu. Dan Anda akan berubah. Terakhir yang paling penting adalah berserahlah pada Tuhan, benar-benar berdoa, benar-benar pasrah totalitas kepada Tuhan. Inilah paling penting dari segala macam cara yang saya sampaikan tadi. Ya, begitu Anda bisa benar-benar sampai benar-benar nyaman gitu ya. Anda benar-benar trust banget, Anda benar-benar wah bisa level-levelnya, level-level ikhlas gitu ya, levelnya level tenang seperti itu Anda akan pasti bisa lewati semuanya dengan baik sekali dan Anda pasti nggak punya stres. Kenapa? Ya kalau kalian percaya sama Tuhan, kalau kalian percaya bahwa semua dimudahkan oleh Tuhan, masa akan stres? Gitu kan? Kita kan udah punya pikiran bahwa oh selalu ada jalan yang diberikan Tuhan untuk kita. Jadi apa? Santai, tenang, ya kan? Kemudian kita udah yakin bahwa oh pasti sembuh, santai, nikmati. Oh aman kok. Aku pergi ke sana pasti dilindungi Tuhan sampai tempat tujuan dengan selamat. Pasti gue percaya kok. Nah, ketika kalian benar-benar sampai level seperti itu, semua yang saya katakan tadi di awal tadi nothing. Semua yang saya katakan di awal tadi, ketika Anda sudah bisa sampai level ini, nggak perlu diperhatikan lagi. Oke, demikian video dari saya teman-teman. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk bisa lebih cepat sembuh dari gangguan kecemasan. Ya, oke. Dan jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan Anda share ke grup WhatsApp atau grup Telegram ataupun share ke Facebook atau share kemanapun sehingga banyak orang yang akan terbantu juga dengan adanya video ini. Oke, terima kasih. Salam sembuh, salam sehat, dan salam bahagia.